Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini tidak lupa juga saya menyampaikan semoga kita semua selalu di dalam lindungannya, senantiasa diberikan kesehatan, baik itu jasmani maupun rohani oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini pula di TV Advokat RBH CHRRI saya ingin menyampaikan satu permasalahan atau perkara yang dihadapi oleh seseorang yang nanti kedepannya akan jadi pembelajaran untuk kita semua, tentang sertifikat hak milik SHM dapat dipindahtangankan, dialihkan di balik nama tanpa diketahui oleh pemilik asli dari sertifikat hak milik SHM tersebut, mengacu kepada akta jual beli AJB. Hal semacam ini sering sekali terjadi dan banyak kita temukan di tengah-tengah masyarakat. Tentu ada sebab dan akibat terkait dengan pinjaman dana atau pinjaman uang sebagai jaminan anggunan berupa sertifikat hak milik SHM, baik itu perorangan, melalui koperasi, bank, dan lain sebagainya. Bertindak sebagai pelaku di dalam permasalahan ini seseorang yang berada di lingkungan itu sendiri, sebut saja sebagai oknum atau perantara yang kenal dan berhubungan secara langsung kepada yang meminta pinjaman. Sasaran pelaku seseorang yang terdesak dengan masalah-masalah ekonomi, hanya bermodalkan bentuk satu kepercayaan terhadap pelaku. Langkah yang dilakukan oleh pelaku pastinya menggunakan jasa notaris. Pelaku membawa yang meminta pinjaman untuk bertanda tangan di hadapan notaris sebagai salah satu persyaratan pinjaman, wajib untuk menandatangani surat perjanjian pinjaman, surat penguatan perjanjian pinjaman, dan lain-lain. Ini hanyalah alasan pelaku. Sedangkan yang meminta pinjaman tidak mengetahui bahwa yang ia tanda tangani adalah akta jual beli AJB. Bertindak sebagai pembeli ini telah dikondisikan pelaku sebelumnya. Apakah notaris mengetahui atau tidak dan adanya kerjasama ini tidak dapat dipastikan. Perlu adanya pembuktian secara khusus, artinya praduga tak bersalah. Dan perlu juga saya ingatkan kepada pihak Badan Pertanahan Nasional BPN untuk lebih selektif. Koreksi, jangan menerima permohonan secara sepihak. Apakah itu mengacu kepada akta jual beli AJB secara legalitas sah dan diakui. Tapi kita tidak mengetahui akta jual beli AJB dalam segi proses atau pembuatannya. Memperhatikan pasal 266 ayat 1 KUHP. Dan agar kiranya untuk dapat memberikan informasi kepada yang bersangkutan sebagai pemilik awal dari sertifikat hak milik SHM yang akan dibalik nama, mengacu kepada akta jual beli AJB. Apabila nantinya terjadi permasalahan, akan lebih mudah dalam segi penyelesaiannya. Jangan sampai terulang kembali apa yang dialami oleh seseorang yang tidak saya sebutkan namanya. Sertifikat hak milik SHM miliknya baru diketahui telah berpindah tangan, dialihkan di balik nama, mengacu kepada akta jual beli AJB kurang lebih 3 tahun. Informasi dari orang tua seseorang tersebut dan informasi dari Badan Pertanahan Nasional BPN itu sendiri, sehingga seseorang tersebut tidak dapat mengajukan permohonan blokir berdasarkan peraturan pemerintah Permen Agraria nomor 13 tahun 2000
Jadi apa yang saya sampaikan dapat ditarik satu kesimpulan bahwa sertifikat hak milik SHM dapat berpindah tangan, dialihkan di balik nama mengacu kepada akta jual beli AJB berdasarkan dengan permasalahan utang piutang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap waspada, berhati-hati, segala bentuk tindak kejahatan selalu menghampiri kita di setiap saat dan waktu. Apabila ada pertanyaan dari rekan-rekan, saudara-saudaraku sekalian, saya persilahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya.